Tahukah kamu bahwa salah satu aktivis lingkungan di Indonesia adalah seorang perempuan? Namanya Yuyun Ismawati. Ia adalah seorang environmental health specialist. Semua itu bermula ketika di bangku SMP, Yuyun ingin melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tetapi ia masih bingung ingin melakukan apa. Ketika SMA, dorongan ingin melakukan sesuatu, terutama untuk memperbaiki keadaan, semakin kuat. Ia lulus kuliah S1 di ITB dari jurusan Teknik Lingkungan tahun 1989. Pada tahun 1996, Yuyun Ismawati pindah ke Bali. Di tahun 2000, ia membangun sebuah organisasi non-profit, Yayasan Bali Fokus, yang bergerak dalam penyelesaian permasalahan lingkungan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Yuyun bersama timnya melaksanakan proyek pengelolaan limbah di perkampungan padat. Ia dan timnya juga rutin membersihkan sampah di pantai. Sebagai environmental engineer, ia menggunakan berbagai teknologi tepat guna, antara lain membuat biosand filter untuk membantu menyaring air dan memperkenalkan biodigester untuk mengolah limbah peternakan, serta teknologi Decentralized Wastewater Treatment System yang dibangun, dioperasikan, dan dikelola melibatkan masyarakat setempat. Atas perjuangan dan upaya dalam menerapkan program pengelolaan sampah dan sanitari berbasis masyarakat berkelanjutan, Yuyun Ismawati dianugerahi penghargaan The Goldman Environmental Prize 2009 kategori polusi. Wah, luar biasa! Hal ini membuat Yuyun banyak mendapat dukungan dan perhatian dari masyarakat, namun tidak selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah. Semua itu tidak membuat Yuyun menjadi mundur atau putus asa. Dengan memperkenalkan diri sebagai penerima penghargaan Goldman Environmental Prize, memudahkan mendapatkan dukungan untuk melanjutkan programnya. Tahukah kamu sebagian besar program sanitari lingkungan perkotaan dan jaringan sanitari berbasis masyarakat yang telah dirancang oleh Yuyun diadopsi secara nasional dan menjadi program pemerintah sampai sekarang? Yuyun memandang tugasnya selesai di isu perkotaan dan mulai mengembangkan kegiatan di isu lain yang sepi peminat. Selanjutnya, Yuyun Ismawati memilih fokus pada isu tambang emas ilegal yang menggunakan merkuri secara tidak terkontrol. Kegiatan pertambangan emas skala kecil atau PESK ini bukan hanya mencemari lingkungan, tetapi juga membuat warga sakit dan bayi-bayi juga lahir cacat, seperti di Minamata 70 tahun yang lalu. Praktek PESK teridentifikasi di lebih dari 70 negara dan melibatkan lebih dari 20 juta orang di komunitas miskin. Sepertiganya adalah anak-anak dan perempuan. Sudah banyak orang yang mengalami peningkatan kadar merkuri dalam darah, rambut, urin, ASI, dan rantai makanan. Yuyun Ismawati bersama timnya berusaha keras dalam mempromosikan penghapusan penggunaan merkuri di sektor PESK dan menghentikan ekspor impor merkuri ke negara lain. Yuyun berpartisipasi aktif dalam proses negosiasi perjanjian merkuri yang ditandatangani di Kumamoto, Jepang tahun 2013. Perjanjian Minamata tentang merkuri menyepakati penghapusan merkuri dalam produk dan proses secara bertahap. Di jaringan Global Event, Yuyun Ismawati dipercaya menjadi pemimpin untuk isu pertambangan karena pengalamannya di Indonesia untuk menyelamatkan banyak orang dari bahaya merkuri. Selama 15 tahun terakhir, Yuyun Ismawati telah melakukan penelitian lapangan mengenai permasalahan merkuri di area PESK. Dari hasil survei, terdapat lebih dari 1.000 titik rawan PESK beroperasi tanpa izin. Para pencari emas menarik banyak orang untuk mencoba peruntungan di daerah terpencil Indonesia. Sangat miris. Hasil yang ditemukan oleh Yuyun dari mengukur tingkat merkuri sangat mengenaskan, lebih dari 10 kali lipat standar WHO. Hasil analisa uap merkuri di udara menunjukkan di beberapa tempat terkontaminasi tingkat racun yang tinggi sehingga tidak layak huni. Lembaga Yuyun bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk mencari solusi dan inovasi guna membersihkan lahan yang tercemar merkuri dengan menggunakan material lokal. Teknologi pembersihan lahan tercemar merkuri yang ada saat ini masih terlalu mahal dan canggih untuk diterapkan di kawasan PESK yang berada di remote areas.
Yuyun dan tim dari Universitas Mataram saat ini sedang menguji pemanfaatan limbah pertanian dan tanaman lokal untuk phytoremediation. Selain itu, Yuyun Ismawati dan timnya di Nexus Tree Foundation telah membantu banyak anak yang menderita dampak keracunan merkuri seperti cacat, bibir sumbing, dan lain-lain untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Motivasi yang besar dalam diri Yuyun Ismawati adalah ingin melihat anak-anak tumbuh dengan sehat. Karena beberapa anak meninggal akibat dari tidak adanya sistem kesehatan memadai yang dapat membantu mereka. Yuyun bersama kelompok lingkungan hidup melakukan penelitian di daerah-daerah dengan tingkat kerusakan lingkungan yang parah. Salah satunya adalah sebuah desa di Jawa Timur yang berkaitan dengan pengimporan sampah plastik dari negara-negara barat yang semakin meningkat karena Cina menutup pintu impor limbah plastik dan kertas. Pabrik-pabrik kertas di negara kita mengimpor sekitar 40% kertas yang mereka daur ulang. Namun tumpukan kertas bekas tiba dengan plastik di dalamnya. Wah, sangat mengenaskan bukan? Residu plastik yang dibuang pabrik kertas dibeli oleh penduduk desa, lalu dijual menjadi bahan bakar untuk pabrik tahu. Menanggapi persoalan ini, Yuyun bersama timnya melakukan penelitian mengenai impor plastik, lalu menyampaikan rekomendasi kepada kementerian terkait. Selain itu, Yuyun dan tim juga mengambil sampel telur dan abu untuk mengukur seberapa parah pencemaran yang terjadi di sekitar kawasan tersebut. Hasilnya, dioksin dalam konsentrasi tinggi ditemukan dalam telur dari ayam-ayam yang dilepas warga. Dioksin adalah polutan pencetus kanker. Dan telur ayam dekat pabrik tahu konsentrasinya 70 kali lipat dari standar pangan aman di Eropa. Para ahli percaya memakan beberapa telur yang terkontaminasi tidak akan memengaruhi kesehatan. Tetapi paparan jangka panjang dapat menyebabkan masalah serius. Saat ini sebagian produsen tahu sudah mengganti limbah plastik dengan kayu bakar. Tetapi karena tidak ada insentif dan tidak ada pemantauan, sebagian lagi tetap menggunakan sampah plastik. Indonesia adalah negara paling berpolusi di Asia Tenggara dan Jakarta adalah ibu kota paling berpolusi ke-10 di dunia menurut laporan kualitas udara dunia tahun 2020 oleh IQR. Sangat menyedihkan bukan menghadapi kenyataan bahwa polusi udara di negara kita sangat tinggi? Menanggapi polusi udara ini, pada Juli 2019, Yuyun bergabung dengan Koalisi Ibu Kota yang mengajukan gugatan warga atau Citizen Lawsuit, menuntut perbaikan kualitas udara Jakarta. Para penggugat sepakat menuntut adanya reformasi kebijakan yang komprehensif untuk mengadopsi standar baru WHO. Walaupun tuntutan mereka beberapa kali dibantah oleh pemerintah, Koalisi Ibu Kota pantang menyerah. Setelah 3 tahun berjuang keras menuntut perbaikan polusi udara di Jakarta, pada September 2022, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemerintah Indonesia harus melaksanakan semua tuntutan warga dan menjunjung tinggi hak warga Jakarta atas udara bersih. Karena penggunaan bahan merkuri yang semakin pesat dengan berbagai bahaya yang ditimbulkan, Yuyun Ismawati bersama timnya telah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan bahaya merkuri, baik itu terjun langsung ke daerah-daerah yang terpapar merkuri maupun menulis berbagai hasil penelitian mengenai merkuri. Tercatat sejak 2012 hingga 2024, sudah banyak penelitian yang ditulis oleh Yuyun Ismawati bersama timnya yang semuanya dipublikasikan dalam website Nexus Tree Foundation. Nexus Foundation for Environmental, Health and Development atau Nexus Tree Foundation yang sebelumnya dikenal sebagai Bali Focus Foundation bekerja untuk melindungi masyarakat publik, terutama populasi yang rentan, dampak dari pembangunan pada kesehatan dan lingkungan masyarakat. Nexus Tree Foundation bekerja menuju masa depan yang adil, bebas beracun, dan hidup berkelanjutan. Nexus Tree Foundation memiliki berbagai sosial media yaitu Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Mereka menggunakan platform media sosial untuk menyiarkan berbagai berita mengenai bahaya merkuri, serta seruan untuk menyelamatkan lingkungan dari bahan kimia dan limbah menuju masa depan bebas racun dan hidup berkelanjutan. Sejak awal berdiri, Nexus Tree Foundation telah menyelesaikan sebanyak 35 proyek dan 4 proyek yang sedang berjalan pada pertengahan 2024.
Pada akhir Agustus 2024, Yuyun Ismawati terpilih menjadi salah satu IPEN Co-Chair. IPEN adalah jaringan 600 plus public interest NGOs dari 120 negara yang memperjuangkan toxic free future.